Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Matius. Dia adalah murid Yesus, seseorang yang mengikuti Kristus sepanjang perjalanan hidupnya di atas dunia ini. Matius sebelumnya adalah seorang pemungut cukai, seorang yang mementingkan dirinya, yang hidup untuk mengejar kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi di saat dia mendengar pengajaran Yesus, dia melihat kehidupan Yesus yang tidak mementingkan diri. Dia pun melakukan hal yang sama dan mengikuti Yesus. Melalui inspirasi dari Roh Kudus, dia menuliskan Kitab Matius, sebuah kitab yang akan menolong kita dalam kehidupan kita, terutama pada hari ini. Sebelum kita mulai untuk membaca, saya ingin ajak pemirsa di rumah, undanglah keluarga, sahabat, atau bahkan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Kita akan membaca dari firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini bukan hanya sekedar informasi belaka, tapi dapat menolong kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Judul pembacaan kita adalah Yudas menjual jiwanya. Tentu kita semua pernah mendengar kisah tentang Yudas, murid Yesus. Dia bukan murid yang paling bodoh, dia murid yang paling hebat, yang paling diandalkan. Dia adalah murid Yesus yang dipercayakan untuk memegang kas dalam pelayanan mereka. Dia punya tugas yang besar. Namun pada akhirnya dia menolak menjual Yesus dan mengkhianati gurunya sendiri. Mari kita baca renungan kita. Betapa menyedihkan kisah dari Yudas. Kalau saja ia meninggal sebelum perjalanannya ke Yerusalem yang terakhir, ia mungkin berada di antara sejarah kudus pahlawan yang paling dihormati. Bangunan-bangunan gereja dapat saja diberi dengan namanya. Sebaliknya, namanya akan selamanya dikaitkan dengan pengkhianatan dan penipuan. Kalau kita membaca di dalam buku Yohanes 6 ayat 70 atau Lukas 22 ayat 3, kita akan bisa melihat apa yang mendasari alasan dari tindakan Yudas. Tentu saja kita bisa dengan mudah untuk menyalahkan setan atas apa yang Yudas lakukan di saat dia mengkhianati Yesus. Tetapi hal itu menimbulkan pertanyaan. Ada apa dengan Yudas yang memungkinkan setan menuntunnya kepada pengkhianatan tersebut? Apa yang membuat Yudas sampai berpikir untuk menjual Yesus? Karena tidak ada tindakan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Seorang anak yang berbicara kasar, bukan dengan tiba-tiba saja dia berani mengatakan kata-kata kasar. Seorang anak yang malas, bukan dengan tiba-tiba saja dia jadi malas. Ada sesuatu yang mendorong seseorang untuk mengambil sebuah tindakan. Sebelum kita lanjut untuk membaca, mari kita renungkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Di dalam buku Roh Nubuat dikatakan, tindakan kita setiap hari itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang diulangi terus-menerus akan menjadi karakter. Karakter yang dilakukan terus-menerus itu akan menentukan di mana kita akan berada di hari penghakiman nanti. Sahabatku, tindakan kecil kita yang kita buat akan membentuk karakter kita, dan hanya karakter kita yang bisa kita bawa ke surga. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya? Seseorang mungkin bisa saja melayani Tuhan ya seminggu sekali di gereja. Setahun sekali pergi ke tempat tertentu melayani orang-orang yang membutuhkan. Bisa saja. Itu baik. Tetapi apa yang kita lakukan setiap harinya akan menentukan di mana kita berada nanti. Apa yang menjadi karakter kita? Pikiran-pikiran negatif yang kita taruh dalam pikiran kita, itu akan membuat kita untuk melakukan tindakan yang negatif juga nantinya, walaupun hanya dipikirkan. Apa yang kita nonton setiap harinya, yang kita lihat setiap harinya, itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter seperti apa yang kita lihat. Mari kita baca lagi. Kita melihat bahwa setan juga hendak menjatuhkan bukan hanya Yudas, tetapi Petrus juga. Kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 31.
Jadi sasaran serangan dari si iblis bukan hanya Yudas, tetapi Petrus juga. Tapi apa perbedaannya? Mari kita lihat. Perbedaannya hanya karena Yudas menolak memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia pasti telah berpegang pada beberapa dosa, beberapa cacat tabiat yang memungkinkan setan masuk dan menuntunnya melakukan apa yang dia kehendaki. Kita kembali melihat konsekuensi yang jelas dari kuasa memilih. Jadi yang membuat Yudas sampai jatuh ke dalam jebakan setan bukan karena setan yang sangat hebat, bukan. Karena Yudas membuka pintu celah yang kecil awalnya. Setan masuk terus lama-lama menjadi besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita pikir, oh ya itu Yudas, dia mengkhianati Yesus. Jangan lupa, dia berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun lamanya. Murid yang excellent, yang hebat. Bisa kita katakan dia berdiri duduk paling depan dalam pelayanan Yesus. Dia mungkin adalah orang yang paling aktif melayani Tuhan. Tapi karena dia membuka celah yang kelihatannya hanya kecil, dosa untuk masuk. Dosa kecil itu gak apa-apa, dia pikir. Lama-lama lubangnya jadi besar. Suara siapa yang lebih banyak dia dengar? Suara si iblis. Pada akhirnya dia melakukan apa yang sebenarnya dia tidak mau lakukan. Bukannya dia senang, saya mau jual Yesus supaya saya bisa dapat beberapa keping perak. Buat apa keping perak itu? Bayangin 3,5 tahun berjalan bersama dengan Yesus. Dia nggak punya uang sendiri pribadi yang dia punya, tapi jalan aja kok. Dia masih sehat. Bukan karena istrinya sakit atau anaknya sakit saya butuh uang. Enggak, bukan itu. Dia sudah merasakan pimpinan Tuhan. Dia lakukan itu, pengkhianatan itu bukan karena dia butuh uang, tapi karena dia membiarkan dosa masuk melalui celah sedikit demi sedikit. Pada akhirnya dia melakukan apa yang dirinya kehendaki untuk dilakukan. Biarlah kita berhati-hati dalam hal ini. Mungkin kita mikirkan, enggak kok, saya bukannya membenci Tuhan, saya enggak pernah berpikir untuk mengkhianati Tuhan. Tapi tindakan kecil yang kita buka, dosa kecil yang kita buka sedikit demi sedikit akan menjadi besar dan akan membuat kita untuk melakukan tindakan yang mungkin awalnya kita tidak suka untuk lakukan. Yang membedakan antara Yudas dengan Petrus adalah pertobatan mereka. Yang satu pertobatan yang sungguh-sungguh, sementara Yudas dia bertobat karena dia takut. Dia menangis karena apa yang sudah dia lakukan, tapi karena dia takut nantinya dia akan dihukum. Ini yang membedakan mereka. Berikutnya, Anda dapat membaca juga dalam Matius 26 ayat 47 sampai 50 atau Matius 27 ayat 1 sampai 10. Kita bisa melihat pelajaran dari kisah Yudas ini. Dalam Matius 26 ayat 47 sampai 50, kita melihat Yudas memimpin satu pasukan tentara sekitar 600 orang, imam-imam kepala dan tua-tua. Ini suatu momen dengan kekuasaan yang luar biasa bagi Yudas. Ketika Anda mempunyai sesuatu yang orang lain benar-benar inginkan, Anda memiliki kekuasaan yang luar biasa. Seperti yang Yudas miliki di sini. Hal itu baik setidaknya selama Anda memiliki apa yang mereka inginkan. Tetapi jika mereka memerdulikan Anda hanya karena apa yang Anda miliki, dan kemudian akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Anda, mereka akhirnya tidak lagi membutuhkan Anda. Dalam beberapa jam, Yudas sendirian dan dia tidak memiliki sesuatu apapun. Kita melangkah maju ke dalam kisah Yudas yang berikutnya. Di saat dia hendak menangkap Yesus, Anda lihat, dia membawa 600 orang dan dia memimpin di paling depan. Sebuah momen di mana dia merasakan kuasa yang sangat besar. Bayangkan memimpin 600 orang, pasukan tentara tua-tua bangsa Israel untuk menangkap Yesus. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Setelah dia tidak dibutuhkan lagi,
Oh, dia dibuang. Sendirian, ditinggal, gak punya apa-apa. Sahabatku, ini mirip seperti perumpamaan anak yang hilang. Saat dia punya segala sesuatunya, teman-temannya datang, semuanya mau jadi sahabatnya. Tapi saat dia gak punya apa-apa lagi, dia ditinggalkan. Begitu banyak hal-hal yang buruk terjadi oleh karena seseorang menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Banyak laki-laki yang bisa bicara manis, lembut, merayu wanita supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi sesudah dia dapat apa yang dia inginkan, seringkali wanitanya didepak, dibuang. Sahabatku, ini juga yang terjadi dalam kisah ini. Ketika Yudas sudah tidak dibutuhkan, dia sendirian. Gak ada yang ngikuti dia. Dia gak punya apa-apa. Hati-hati. Jangan biarkan diri kita mengejar sesuatu yang kita inginkan, lalu kita punya itu. Setan akan bisa membuat kita merasa, hebat, merasa baik, merasa cukup, merasa senang. Akan ada masanya karena kebahagiaan yang setan berikan itu adalah kebahagiaan yang sementara. Ada masanya itu akan tiba-tiba ditarik, hilang. Kita mulai merasa sendiri, kesepian, kosong di dalam hati kita. Itulah yang dirasakan oleh Yudas. Sahabatku, kita melihat di sini bagaimana setan mencoba menggiring Yudas. Awalnya dari dosa yang kelihatannya kecil, lalu diberikan seolah-olah kekuasaan yang besar dia miliki, banyak orang yang mengikuti dia. Namun pada akhirnya dia ditinggal sendirian. Pelajaran penting lainnya berfokus pada apa yang membuat Yudas kehilangan jiwanya. 30 keping perak. Dengan perhitungan sekarang, jumlahnya bisa dikatakan sama dengan antara 1 atau 4 bulan gaji. Tergantung pada keping perak mana yang dimaksud. Bahkan jika itu 10 atau 100 kali jumlah itu, lihat berapa harganya. Dan sebagaimana cerita itu tunjukkan, Yudas pada akhirnya kehilangan segalanya juga. Ia tidak menikmati semuanya itu, melainkan ia melemparkan semuanya kembali ke kaki mereka yang pertama kali memberikannya. Suatu contoh yang tegas akan bagaimana pada akhirnya sesuatu yang menyebabkan kita berpaling dari Yesus, sesuatu yang menyebabkan kita kehilangan jiwa kita, menjadi tidak berguna, seperti uang yang dimiliki oleh Yudas. Yudas berada begitu dekat dengan kehidupan kekal, namun ia memilih untuk membuangnya begitu saja. Sahabatku, pelajaran yang kita baca tentang Yudas ini bukan hanya sekedar informasi tentang apa yang terjadi di zaman Yudas, tapi ini berbicara kepada kita agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang disentuh atau dilakukan oleh Yudas. Dia menukarkan gurunya, Tuhannya, juru selamatnya yang sudah sebegitu dekatnya dengan dia untuk 30 keping perak. Sahabatku, bagaimana dengan kita? Entah kita sadari atau tidak, hari ini setan sedang menawarkan 30 keping perak lainnya. Kenikmatan dunia, kebahagiaan, sesuatu yang semu, sesuatu yang sementara, dia tawarkan nih 30 keping perak. Berhati-hati. Setan menyerang melalui televisi, pornografi, film, games, sesuatu yang hendak membuat kita berpaling dari juru selamat kepada diri sendiri. Yudas mengambil langkah tersebut. Dia pikir, gak apa-apalah, nanti Yesus juga bisa bangkit, Yesus juga bisa meloloskan diri. Gak apa-apa. Dia bukannya membenci Yesus, dia pikir Yesus bisa meloloskan dirinya, jadi gak apa-apalah, saya jual Yesus. Makanya dia kaget saat dia lihat,
Kok Yesus membiarkan dirinya dipukuli? Yesus membiarkan dirinya diperlakukan dengan tidak adil? Dia kaget. Tindakannya membuat hal itu terjadi. Dia menyesal. Ya, dia menyesal. Tapi bukan penyesalan yang sungguh-sungguh. Dia menyesal karena dia takut dihukum. Sahabatku, di mana posisi kita? Apa 30 keping perak yang saat ini ada di sekitar kita yang kita tukarkan? Pikirkan baik-baik. Apakah ada 30 keping perak dalam hidup kita yang masih kita simpan sekarang, yang kita tukarkan untuk Yesus? Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita, tetapi pada tangan kita ada kuasa untuk memilih. Yesus telah menyerahkan nyawanya, segala sesuatu yang ada di surga dalam sebuah pemberian. Yesus Kristus diberikan kepada kita di saat kita masih berdosa. Hari ini, apakah kita sedang mengkhianati Dia untuk kepingan perak lain dalam hidup kita? Karena di saat kita mengutamakan hal yang lain, memprioritaskan hal yang lain, bahkan keluarga kita sendiri sekalipun, kita sedang menomorduakan, menomortigakan Tuhan. Sesungguhnya kita sedang berada di posisi dari Yudas, menjual Yesus, menukarkan Yesus ke posisi yang lain. Biarlah di dalam keluarga kita, gantinya kita hanya menghabiskan waktu tertawa, menonton televisi, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Biarlah kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap aktivitas hidup kita. Jadikan Yesus yang terutama. Dan biarlah seperti Yudas, dia bukannya menjual Yesus saja, dia menjual jiwanya. Dia menjual jiwanya bukan saat dia berada di hadapan dari para pemimpin Yahudi. Awal dia menjual jiwanya adalah saat dia membiarkan satu dosa yang kelihatannya kecil untuk masuk dalam dirinya. Dia sedang menjual jiwanya. Ceritakan kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda pelajaran yang Anda pelajari pada hari ini. Dan mari kita praktekkan sebuah kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan kuasa agar kita dapat mengalahkan dosa dalam hidup kita, membuang dosa tersebut. Biarlah hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, tindakan kita diperbaharui untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan Sekolah Sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati.